Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, keluarga harmonis berkah dunia akhirat. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Nah di segmen ini pemirsa, kami sudah siapkan beberapa pertanyaan dari para jamaah. Ini juga banyak sekali yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan, namun kita akan bagi di segmen-segmen berikut. Nampaknya sudah banyak permasalahan rumah tangga ini, karena banyak sekali yang bertanya. Ada 3 jamaah yang sudah siap, kami persilakan terlebih dahulu. Ada Mas Rohis, boleh berdiri Mas Rohis. Nah ini kabarnya masih jomblo ya Mas ya? Wah, boleh melirik di samping ini banyak bidadari-bidadari, Masya Allah. Malu-malu dia. Silakan nanti Mas Rohis akan dijawab oleh Ustadz Deban ya Ustadz ya. Silakan bertanya Mas Rohis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rohis Kurniawan. Ya. Di sini saya bertanya sebagai seorang pemuda yang belum menikah Wih, dan mantap. menginginkan menikah dan nantinya mengharapkan mendambakan keluarga yang harmonis nantinya. Amin, amin, amin. Orang bilang menikah itu jangan nunggu mapan. Kalau nunggu mapan ntar nggak nikah-nikah katanya gitu. Ya. Maka yang menjadi pertanyaannya apa sih indikator seseorang itu dikatakan sudah siap untuk menikah? Dan tentunya perspektif Islam ya, syariat Islam. Dan apa sih persiapan yang harus saya lakukan gitu agar nantinya saya bisa menikah dan nantinya bisa mendambakan keluarga yang harmonis ke depan. Amin, amin. Mungkin sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Mas Rohis, nampaknya sudah mapan sih ini ya, nggak lama lagi kayaknya ya. Silakan Ustadz Deban. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak yang bertanyanya namanya Rohis, singkatan Rohani Islam. Kalau di sekolah turun ke bawah, yang anak sekolah namanya IRMA, Ikatan Remaja Masjid yang Sehat Walafiat. Kalau ini INEM, Ikatan Nenek-Nenek Masjid yang Sehat Walapeot. Tapi peotnya di dunia, nanti di surga akan muda lagi, bersinar lagi. Apa trik pertama orang untuk menikah? Umurnya berapa? Usianya? 23 tahun. Ya, kapan dikatakan indikasi itu sudah siap menikah begitu ya Mas Rohis ya? Maaf, ada orang umurnya 25 tahun. Ketika dia pulang ke rumahnya, orang bilang, kamu cepat nikah karena sudah tua. Maaf, 1 bulan ke belakang atau 2 bulan ke belakang, ada orang meninggal artis namanya Po Alpa. Umurnya 38 tahun, orang bilang, ini Po Alpa padahal masih muda ya. Tapi meninggal. 38 disebut muda karena meninggal, 25 tahun disebut tua karena belum nikah. Kadang-kadang saya gedak juga tuh begitu. Tahu gak kenapa saya gedak? Kita sama belum nikah. Hanya umur kita beda dikit. Sama. Ternyata ya Ustadz ya. Oke, silakan lanjut Jawaban Ustadz. yang pertama, harus meyakini sebagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan, sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Semua bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul kita harus usaha, tapi di balik usaha mesti ada doa dan mesti ada menyisihkan ruang ikhlas dalam hati kita. Ketika kita sudah mapan, ternyata Allah belum memberikan jodoh terbaik untuk kita. Yang kedua, kata Rasul, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Syarat orang menikah itu mesti punya bekal. Bekal di sini bukan hanya harta, ilmu, harta dan sebagainya, agar nanti rumah tangganya membangun rumah tangga terbaik adalah rumah tangga yang dibangun rumah tangga yang dibangun bukan di bawah cinta, tapi pondasinya membangun cinta di atas pernikahan, bukan membangun pernikahan di atas cinta. Kalau nanti membangun pernikahan di atas cinta, pernikahannya tidak ada, cintanya hilang. Tapi kalau membangun cinta di atas pernikahan, cintanya hilang, pernikahannya makin kokoh. Betul tidak Bu? Jadi semakin tua tadi semakin sayang. Pertama tadi yang disiapkan oleh kita meyakini bahwa pernikahan takdir Allah. Yang kedua bekal. Dan yang ketiga siapkan mental. Dengan 3 bekal ini mudah-mudahan Mas Rohis juga saya segera didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini namanya Mas, ini namanya curhat kepada orang yang tepat. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Dan ini judulnya sangat tepat sekali ya tema ini. Baik, terima kasih Ustadz Deban telah memberikan jawaban kepada Mas Rohis. Dan berikutnya kami persilakan kepada Pak Husni Mubarok. Boleh berdiri Pak Husni Mubarok, nanti akan dijawab oleh guru kita Habib Ahmad Al-Kaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya, nama saya Husni Mubarok. Saya salah satu jamaah Masjid Al-Ikhlas ya Habib ya. Sudah menikah Pak ya?
Sudah, Alhamdulillah alhamdulillah. baru satu. Tetap insya Allah saya setia satu, tetap setia satu ya. Satu, doakan istiqomah. Baik, pertanyaan saya adalah tadi digambarkan bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik untuk keluarga ya baik. Yang saya pertanyakan apakah ada sih istri Rasulullah itu yang sama mungkin dengan istri bapak-bapak ya di antara kita mungkin ya. Satu mungkin ada yang cerewet, ada yang bawel dan lain sebagainya. Kalau kita mencontoh Rasul tentu kan ya kejauhan ya karena jelas jauh banget. Nah makanya apakah menghadapi istri-istri seperti itu Rasulullah juga punya contoh dengan istri-istrinya begitu Habib. Ya terima kasih. Baik, ini minta contoh yang langsung. Bagaimana Habib? Silakan Habib. Pak Husni tadi langsung meralat karena ada istrinya di sini. Silakan Habib. Ini luar biasa pertanyaannya, luar biasa, alhamdulillah. Ini rupanya curhat juga. Iya, alhamdulillah. Saya juga begitu, Pak. Sama. Jadi jawabannya subhanallah ini pernah kejadian. Kejadian dulu tepat, betul. Sama Rasulullah terlalu tinggi lah kita. Turun dikit derajat, Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu ada orang, ini jawabannya langsung aja ya. Siap, Habib. Karena banyak yang bertanya katanya. Ya, Habib. Pernah ada seorang begitu, istrinya cerewet, bawel, wah habis lah pokoknya suaminya. Ini di sono, ini di sono. Ya enggak. Akhirnya orang itu tahu, waktu itu zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tahu orang yang ditakutin, Romawi takut, Rumania takut, Persia takut dengan Sayyidina Umar karena tegasnya dan beraninya dan keadilannya Sayyidina Umar. Itu jadi apalagi masyarakat takut karena adilnya luar biasa. Siapapun yang berbuat salah udah pasti kena, hatta anaknya sendiri, hatta dirinya sendiri. Maka orang itu istrinya maaf cerewet di sana bukan di sini. Enggak. Itu cerewet ngatain ngomong begini. Marah. Tapi takut kalau dia keras, ngatain, apalagi sampai berbuat yang tidak baik. Takut dihukum sama Sayyidina Umar. Akhirnya orang ini cerdas, datang ke rumahnya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar mau ngadu istrinya. Sampai di rumahnya, depan rumahnya, terdengar suara dari dalam, Sayyidina Umar istrinya cerewet juga. Dibawelin, Umar begini. Dengar dari luar. Namanya orang kalau sudah lagi marah kadang-kadang suaranya enggak tahan, betul. Apalagi emak-emak, ya enggak piring pun terbang. Ini Sayyidina Umar dimarahin, didengerin. Ini sama katanya. Jadi apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar mau diikutin ini untuk jawaban nanti dia akan buat sama istrinya. Dia tungguin di luar aja. Dan rumahnya biasa kecil, sedang dengar. Tungguin Sayyidina Umar kok diem aja. Dipikir Sayyidina Umar kok begitu diem. Apa takut sama istrinya? Dia bilang diam. Akhirnya dia mau ngadu, nggak jadi dah. Sayyidina Umar sampai selesai istrinya, diam. Akhirnya Sayyidina Umar keluar. Ketika keluar pintu dibuka, ada orang itu sudah pulang deh, mau pulang sana. Fulan, sini. Kamu datang pasti akan tanya kepada aku. Nggak jadi Umar. Enggak, kamu datang pasti akan datang ke pemimpin. Pemimpin itu mendengarkan rakyat, luar biasa. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan gini, tadi sebetulnya ya betul saya mau tanya, mau ngadu, tapi sampai sini ternyata sama juga katanya. Engkau juga diinikan, jadi engkau tidak jawab, saya diem dah. Iya, kenapa aku diem, kata Sayyidina Umar. Kenapa aku diem? Aku bukan takut sama istri, aku bukan takut, tapi ini ajaran Rasulullah. Bahwa kalau kita menghadapi istri yang lagi ngomel, lagi ini itu, diam kenapa? Ingat kebaikan istri, kata Sayyidina Umar. Istriku itu makan, saya makan, siapa yang masak? Bu, yang masak biasanya siapa? Apakah itu kewajiban istri atau suami? Tidak, kewajiban suami. Kewajiban suami, kata Sayyidina Umar, diajarkan oleh Rasulullah. Tapi pulang jangan suruh suaminya masak. Kewajiban suami memberi nafkah makan. Bukan ngasih duit. Makanan sudah masak apa belum? Udah. Rumahnya bersih. Siapa yang bersihin?
Istri. Kewajiban siapa? Anak saya dikasih makan, dididik oleh istri. Kewajiban siapa? Nah, banyak kewajiban aku yang dibebankan kepada istriku yang sayang luar biasa. Masakin, bersihin rumah, beri makan, nyuci baju. Semuanya itu kewajiban siapa? Suami. Tapi dibebankan kepada istri-istrinya berbuat baik. Masya Allah. Maka kenapa aku tidak sabar ngadepin istri yang begitu. Dia sabar dikit, dia kebaikannya banyak. Inilah harmonis rumah tangga. Kalau berbuat jangan kewajiban, tapi kebaikan. Begitu juga suami, kewajiban memberi nafkah tidak banyak. Tapi biasanya istri dapatnya banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Makan dibatasin apa enggak? Padahal kewajibannya sedikit, 1 mud, 1 mud setengah, 2 mud. Bagi orang yang tidak punya, bagi yang punya ada batasan-batasannya. Tapi suaminya silahkan makan, kadang-kadang makan sebelum suaminya. Masya Allah. Betul apa betul? Nah ini kebaikan dibalas dengan kebaikan. Maka rumah tangganya akan harmonis. Amin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin, Masya Allah. Terima kasih Habibana atas jawabannya. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya tak terbantahkan lagi istri-istri kita adalah ras terkuat di muka bumi ini ya. Baik, berikutnya kami persilakan Ibu Yurni yang nanti akan menjawab oleh Ustazah Sofatunida. Silakan Ibu Yurni boleh berdiri dan disampaikan pertanyaannya. Ya, sudah nyala Ibu? Sudah nyala. Ya, sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ustazah, Pak Ustadz, Kiai. Saya senang sekali dengan tema yang berjudul Keluarga Harmonis Berkah Dunia dan Akhirat. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bertanya kepada Ibu Ustazah. Apa tugas seorang ibu rumah tangga dalam membina rumah tangga? Dan apa pula tugas suami sebagai kepala keluarga untuk menuju keluarga harmonis berkah dunia dan akhirat? Satu lagi boleh ya Bun? Cukup satu karena kita akan bagi penanya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Sofatunida. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya Masya Allah hari ini ya, seputar rumah tangga. Baik, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri? Kalau tadi Habib sudah menjelaskan bahwa sebenarnya banyak kewajiban-kewajiban yang harusnya menjadi tanggung jawab suami, akhirnya dikerjakan oleh istrinya. Gitu ya. Jadi artinya terjadi banyak pembiasan di dalam masyarakat kita. Salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wa 'alal mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah mengatakan buat ibu-ibu yang melahirkan, ya, kita punya tugas, kewajiban yang gak bisa dikerjain sama orang laki dan itu wajib kita kerjain. Apa diantaranya? Menyusui. Bisa gak kalau menyusui bapaknya? Bapak yang melakukan gak bisa. Itu menjadi kewajiban tanggung jawab kita. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran buat ibu-ibu yang baru melahirkan seorang anak, susui anaknya, ya, haulaini kamilaini. Kalau bisa sempurnakan sampai 2 tahun. Dan menyusui di situ bukan sekedar menyusui, tapi berikan bimbingan. Sambil kita nyusuin, sambil kita doa, sambil kita ajarkan sifat-sifat Allah, sambil kita bacakan sholawat. Artinya memberikan pendidikan sejak dini melalui tangan seorang ibu. Wa 'alal mauludillahu, buat ayahnya yang tidak melalui proses melahirkan, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Carikan rezeki, usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya bil ma'ruf dengan cara yang baik. Artinya bapak-bapak cari nafkah dengan cara yang halal. Jangan sekali-kali bawa pulang ke rumah harta didapat diproses dengan harta yang haram atau dengan cara yang haram. Karena apa yang masuk ke dalam perut, ke dalam
Mulut seorang anak, mulut seorang istri, kalau tercampur sesuatu yang haram akan bercampur menjadi darah dan daging. Maka masing-masing ada tugas yang tidak bisa digantikan, ada tugas yang boleh dikerjakan secara bersama-sama. Kalau memang istrinya lagi kurang sehat, boleh suami kita membantu ngurusin rumah tangga. Bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang hal yang menjadi tidak lumrah gitu ya. Karena Nabi pun sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Nabi bisa lakukan sendiri. Nabi pun melakukan sendiri tanpa meminta bantuan daripada istrinya. Jadi kesalingan ya, saling bersinergi, saling melengkapi satu sama lain. Insya Allah kalau masing-masing tahu hak kewajibannya, insya Allah hidup akan lebih baik-baik saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Nida atas jawabannya. Nah pemirsa, selain kami juga persilakan pertanyaan yang sudah masuk lewat jamaah, kami juga akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1 yang sudah masuk lewat kolom komentar. Nanti akan bacakan dan yang akan dijawab oleh guru-guru kami di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.